Tim Resmob Satreskrim Polres Aceh Timur menangkap Syahril, warga Dusun Kreng, Baum, Desa Penaron Lama, Kecamatan Penarom, Aceh Timur. Syahril ditangkap karena diduga meracuni harimau hingga mati seusai memangsa ternak miliknya. Anggota DPR RI Haji Sudirman atau Haji Uma didampingi sejumlah stafnya kemudian turun langsung ke Dusun Kerong Baung untuk mendengar langsung terkait peristiwa ini. Di depan Haji Uma, masyarakat sekitar dan juga pihak keluarga dari Syahril dalam kesempatan itu pun berharap Syahril bisa dibebaskan. Untuk laporan lebih lengkapnya seperti apa penanganan kasus ini ke depannya, kami sudah terhubung dengan reporter dari Serambi News. Ada rekan Seni Henry di sana, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea dari Kabupaten Aceh Timur. Dapat saya laporkan bahwasannya anggota DPD RI yaitu Bapak Haji Sudirman atau yang akrab disapa Bapak Haji Uma didampingi sejumlah stafnya pada Sabtu 4 Maret kemarin turun langsung ke Dusun Kerumbaun, Desa Penarun Lama, Kecamatan Penarun, Kabupaten Aceh Timur. Kunjungan anggota DPD RI ini untuk mendengarkan langsung cerita dari warga terkait peristiwa harimau yang memangsa ternak kambing milik Syahril yang berujung akhirnya Syahril diamankan pihak kepolisian Polres Aceh Timur atas dugaan telah meracuni satwa dilindungi hingga mati. Untuk diketahui bahwasanya Syahril diamankan tim Resmob Satreskrim Polres Aceh Timur pada Rabu 22 Februari lalu dari rumah saudaranya di Desa Pasir Putih, Kecamatan Rantau Perla, atas dugaan telah meracuni satwa dilindungi. Sehari sebelumnya, sebelum Syahril diamankan, 4 ekor ternak milik Syahril mati dimangsa oleh sejumlah kawanan harimau dari kandangnya di daerah perladangan atau di kebunnya yang berjarak sekitar 3 km dari permukiman penduduk. Kunjungan anggota DPD RI asal Aceh Sabtu waktu itu disambut langsung oleh Kapolsek Serbajadi AKP Sudirman, Babinsa, mewakili dan Pamil Penarun, Penarun Lama, Samsul Bahri, dan sejumlah perangkat desa setempat. Di hadapan anggota DPD RI, Kapolsek AKP Sudirman mengatakan bahwa Syahril diamankan sebelumnya berdasarkan pengaduan dari pihak BKSDA Aceh bahwa harimau itu mati karena diracun. Dan hasil pemeriksaan tim dokter BKSDA juga ditemukan racun dalam tubuh harimau tersebut. Dan saat ini SY atau Syahril sendiri sedang dalam proses hukum di Polres Aceh Timur. Kata Kapolsek waktu itu harimau memangsa kambing milik Syahril dari dalam kandangnya lalu diseret berjarak sekitar 10 meter dari kandang. Lalu keesokan harinya Syahril menabur racun di bangkai harimau tersebut dan kemudian keesokan harinya ditemukan dalam keadaan mati. Sementara itu Samsul Bahri selaku Kepala Desa Penarun Lama atas kunjungan anggota DPD RI tersebut mengucapkan terima kasih yang telah merespon keluhan dan aspirasi warga. Di hadapan anggota DPD RI sendiri, Samsul Bahri menyampaikan bahwa masyarakat dan pihak keluarga sangat berharap agar Syahril ini tidak diproses hukum, melainkan dibebaskan. Alasannya menurut Samsul Bahri dan warga, Syahril meracuni harimau itu bukan untuk diperdagangkan ataupun diperjualbelikan untuk mencari keuntungan, tetapi karena 4 ekor kambingnya terlebih dahulu dimangsa oleh harimau tersebut. Kepala desa berharap pemerintah melihat kasus yang menimpa Syahril ini dari sisi kehidupannya. Menurut kepala desa sendiri memang benar bahwa Syahril telah membunuh binatang yang dilindungi tersebut dengan cara diracun, tapi bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk mempertahankan hak-haknya karena ternaknya terlebih dahulu sudah dimangsa oleh harimau tersebut. Samsul Bahri juga mengatakan bahwa sejak Syahril diamankan, ini istrinya sudah pindah atau berangkat ke rumah orang tuanya di Kabupaten Biren sekaligus membawa anaknya yang masih kecil-kecil. Hal ini karena tidak ada lagi proses hukum di Polres Aceh Timur. Kepala desa berharap pemerintah melihat kasus yang menimpa Syahril ini dari sisi kehidupannya. Menurut kepala desa sendiri memang benar bahwa Syahril telah membunuh binatang yang dilindungi tersebut dengan cara diracun, tapi bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk mempertahankan hak-haknya karena ternaknya terlebih dahulu sudah dimangsa oleh harimau tersebut. Samsul Bahri juga mengatakan bahwa sejak Syahril diamankan, ini istrinya sudah pindah atau berangkat ke rumah orang tuanya di Kabupaten Biren sekaligus membawa anaknya yang masih kecil-kecil. Hal ini karena tidak ada lagi
suaminya selaku tulang punggung yang selama ini mencari nafkah untuk anak-anaknya. Selain itu, Fitriani juga tidak sanggup dalam 2 minggu terakhir ini mendengar anaknya selalu memanggil ayahnya dan meminta untuk bertemu. Hingga Sabtu kemarin juga, kata Samsul, petani masih takut ke kebun karena petani masih mendengar suara raungan harimau di kawasan perkebunan warga. Sementara itu, anggota DPD RI, Haji Sudirman, mengatakan kunjungannya ke lapangan untuk menindaklanjuti aspirasi warga dan melakukan advokasi kepada Sahril yang telah diamankan pihak kepolisian atas dugaan telah meracuni satwa dilindungi, yaitu harimau yang kini mendapat sorotan publik. Haji Umar mengatakan ia berkunjung ke desa itu selain menyangkuti aspirasi masyarakat juga untuk melihat kondisi yang dialami petani di sana. Pasca mendengar langsung aspirasi masyarakat dan kondisi di sana, Haji Umar berjanji akan membahas persoalan ini dengan para pihak terkait untuk melihat duduk persoalannya secara hukum. Apakah kasus ini harus dilakukan penegakan hukum secara total karena dianggap sebagai pelaku kejahatan serius yang tidak bisa dimaafkan atau masih bisa dicari solusinya. Kata Haji Umar, berdasarkan kondisi di lapangan sesuai dengan fakta yang dirasakan petani, apa yang dilakukan Sahril ini tidak salah. Dan menurut pandangannya bahwa Sahril ini bisa dibebaskan. Hal ini berdasarkan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, disebutkan bahwa boleh membunuh satwa dilindungi apabila telah membahayakan kehidupan manusia. Jadi menurut Haji Umar, sesuai dengan fakta dan kondisi yang dialami petani di Dusun Kurung Baung, konflik satwa dilindungi ini telah membahayakan kehidupan masyarakat karena sudah memangsa ternak warga. Haji Umar juga mengajak aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum secara konstruktif atas undang-undang ini, dan dia berharap undang-undang ini tidak dipakai untuk kepentingan sepihak, melainkan untuk kepentingan kemanusiaan. Karena menurut dia, secara filosofi yang terjadi, peristiwa yang terjadi di Kurung Baung ini bukan unsur karena kesengajaan, bukan juga untuk karena kejahatan, melainkan untuk menyelamatkan harta bendanya. Di samping itu, anggota DPD RI juga meminta BKSDA Aceh agar bertanggung jawab atas konflik satwa liar dilindungi yang selama ini meneror warga di Dusun Kurung Baung, Desa Penarun Lama, dan sejumlah desa lainnya di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur. Jadi menurut BKSDA, menurut Haji Umar, BKSDA harus bertanggung jawab dalam persoalan ini berkaitan dengan kesanggupan BKSDA dalam mengamankan satwa liar. Kalau memang tidak mampu, katakan tidak mampu, sampaikan kepada pemerintah pusat untuk ditambah personilnya. Jangan ngambang seperti ini, karena kalau seperti ini, seperti melemparkan kesalahan dan tanggung jawabnya, lalu mencari kambing hitam yang dalam hal ini masyarakat yang dikorbankan. Menurut Haji Umar, BKSDA selaku garda terdepan dalam menyelesaikan konflik satwa liar diharapkan dapat bekerja secara sportif. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Seni Henry untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Perkembangan dari penanganan BKSDA atau penetapan tersangka nih Pak, itu bagaimana? Nah, maka oleh karena itu saya hadir kemari melihat kondisi lapangannya bagaimana, ya kan? Saya melihat apakah beliau itu melakukan pembunuhan, penangkapan kepada satwa liar itu atas dasar bisnis atau itikat jahat atau ada keperluan lain. Misalnya ini akan dipakai kulitnya untuk keuntungan, pemburu binatang buas, kan begitu? Ya, Pak. Kemudian yang kedua, dari sisi lain juga kita melihat BKSDA itu tidak boleh abai dengan peran dia itu
menjaga lingkungan dan melokalisasi. Haji, ini harapan Bapak terkait dengan warga kita yang ditahan polisi ini seperti apa harapannya Pak? Kalau untuk pribadi saya dan untuk masyarakat dan keluarga itu kami dikunjungi dari pihak DPD RI, dari Pak Haji Uma, alhamdulillah telah berkunjung di tempat kami. Harapan kami semua, seluruh masyarakat dan keluarga, kalau bisa pandanglah kehidupan dari si saudara Sisaril yang udah ditahan di Polres, karena dia bukan untuk memperjualbelikan. Sekarang ini istrinya udah balik ke tempat mamanya di Birin. Iya. Sementara di suaminya dia nggak ada di sini untuk mencari nafkah, itu dia tidak ada selain dari itu. Harapan kami semua kalau bisa dibebaskan, dibebaskan macam mana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.